Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk memenuhi tugas mata kuliah sosiolinguistik. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hakikat sosiolinguistik. Perkenalkan, nama saya Nurmolinda Umar. Perkenalkan, nama saya Firdayani. Perkenalkan, nama saya Nursinta. Perkenalkan, nama saya Kurnia. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat. Saya Bisnawati. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar. Perkenalkan, nama saya Ahmad Siddiq. Apa sih sebenarnya sosiolinguistik itu? Nah, sosiolinguistik adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari hubungan antar bahasa dan masyarakat. Dengan kata lain, sosiolinguistik mempelajari pemakai dan pemakaian bahasa, tempat pemakaian bahasa, tata tingkat bahasa, berbagai akibat dari adanya kontak dua bahasa atau lebih, dan ragam serta waktu pemakai ragam bahasa. Selain itu, ilmu ini juga menjelaskan mengapa masyarakat berbicara secara berbeda dalam konteks sosial yang berbeda. Mempelajari cara masyarakat menggunakan bahasa dalam konteks sosial yang berbeda dapat memberikan banyak pengetahuan, serta tata cara kerja bahasa dalam masyarakat, terutama berkaitan dengan hubungan sosial dalam suatu komunitas. Dan cara masyarakat menyampaikan dan mengkonstruksi aspek identitas sosial mereka melalui bahasa yang mereka gunakan. Pengertian sosiolinguistik menurut pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Abdul Khair. Abdul Khair berpendapat bahwa sosiolinguistik adalah bidang ilmu antardisiplin yang berkaitan dengan penggunaan bahasa di dalam masyarakat. Yang kedua, Sumarsono. Sumarsono mendefinisikan sosiolinguistik sebagai linguistik institusional yang berkaitan dengan pertautan bahasa dengan orang-orang yang memakai bahasa tersebut. Yang ketiga, menurut Rafiq. Rafiq berpendapat bahwa sosiolinguistik adalah studi bahasa dalam pelaksanaannya itu bermaksud atau bertujuan untuk mempelajari bagaimana konvensi-konvensi tentang relasi penggunaan bahasa untuk aspek-aspek lain tentang perilaku sosial. Yang keempat, menurut Buji. Buji mendefinisikan sosiolinguistik sebagai cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang faktor-faktor sosial yang berperan dalam pemakaian bahasa dan yang berperan dalam pergaulan. Yang kelima, Wijaya. Wijaya berpendapat bahwa sosiolinguistik merupakan cabang linguistik yang memandang atau menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakai bahasa di dalam masyarakat. Yaitu Tisman. Ia memberikan definisi sosiolinguistik sebagai the study of the characteristic of language varieties, the characteristic of their continuance, and the characteristic of speakers as their continually interact, change, and change one another within and speak community. Yang ketujuh yaitu menurut Nababan, mengatakan bahwa sosiolinguistik merupakan pengkajian bahasa dengan dimensi kemasyarakatan. Yang kedelapan yaitu Wikipedia. Sosiolinguistik adalah kajian interdisipliner yang mempelajari pengaruh bahasa terhadap cara suatu bahasa digunakan. Dalam hal ini, bahasa berhubungan erat dengan masyarakat suatu wilayah sebagai subjek atau pelaku berbahasa sebagai alat komunikasi dan interaksi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Dan yang kesembilan yaitu Fasol tahun 1993 mengatakan bahwa inti sosiolinguistik bergantung dari dua kenyataan. Yang pertama, bahasa bervariasi yang menyangkut pilihan bahasa-bahasa bagi para pemakai bahasa. Dan yang kedua yaitu bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi dan pikiran-pikiran dari seseorang kepada orang lain.
Hubungan sosiolinguistik dengan ilmu lain. 1. Sosiolinguistik dengan sosiologi. Sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia sebagai individu ataupun sebagai kelompok masyarakat. Menurut Nababan, yang dikutip oleh Aslinda dan Syaf Yahya, mengemukakan bahwa sosiolinguistik digunakan untuk membahas aspek-aspek kemasyarakatan, khususnya variasi yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan atau sosial. Dengan demikian, hubungan antara sosiolinguistik dengan sosiologi sangatlah erat. 2. Sosiolinguistik dengan pragmatik. Sosiolinguistik mengkaji variasi bahasa dan menggunakan bahasa dalam hubungannya dengan perilaku masyarakat atau variasi bahasa dalam hubungannya dengan konteks sosial masyarakat yang mendukungnya. Pragmatik adalah aspek-aspek pemakaian bahasa atau konteks luar bahasa yang memberikan sumbangan pada ujaran dan syarat-syarat yang mengakibatkan serasi atau tidaknya pemakaian bahasa dalam komunikasi. Untuk mengkaji pragmatik di dalam bahasa tertentu, diperlukan pemahaman sebuah konteks yang merupakan aspek-aspek lingkungan fisik atau sosial yang saling berkaitan dengan ujaran tertentu. Lingkungan sosial yang memengaruhi pemakaian bahasa diantaranya status sosial, tingkat pendidikan, umur, tingkat ekonomi, dan jenis kelamin. 3. Sosiolinguistik dengan antropologi. Antropologi mempelajari manusia dan kebudayaan, serta sistem kemasyarakatan. Antropologi adalah kajian tentang masyarakat dari sudut kebudayaan dalam arti luas. Kebudayaan tersebut bisa mencakup hal-hal seperti kebiasaan, adat, hukum, nilai, lembaga sosial, religi, teknologi, dan bahasa menurut Sumarsono dan Paina 2003. 4. Sosiolinguistik dengan linguistik. Sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji linguistik yang dihubungkan dengan faktor sosiologi. Dengan demikian, sosiolinguistik tidak meninggalkan linguistik. Apa yang dikaji dalam linguistik? Ilmu yang mengkaji bahasa sebagai fenomena yang independen dijadikan dasar bagi sosiolinguistik untuk menunjukkan perbedaan penggunaan bahasa yang dikaitkan dengan faktor sosial. Sosiolinguistik mengkaji wujud bahasa yang beragam karena dipengaruhi oleh faktor di luar bahasa atau sosial, yang dengan demikian makna sebuah tuturan juga ditentukan oleh faktor di luar bahasa. Untuk dapat mengungkap wujud dan makna bahasa, sangat diperlukan pengetahuan tentang linguistik murni atau struktur bahasa, supaya kajian yang dilakukan tidak meninggalkan objek bahasa itu sendiri. 5. Hubungan sosiolinguistik dengan psikologi. Pada masa Chomsky, linguistik mulai dikaitkan dengan psikologi dan dipandang sebagai ilmu yang tidak independen. Lebih jauh, Chomsky mengatakan bahwa linguistik bukanlah ilmu yang berdiri sendiri. Linguistik merupakan bagian dari psikologi dalam cara berpikir manusia. Chomsky melihat bahasa sebagai dua unsur yang bersatu, yakni kompetens dan performance. Kegunaan sosiolinguistik bagi kehidupan praktis sangat banyak, sebab bahasa sebagai alat komunikasi verbal manusia tentunya mempunyai aturan-aturan tertentu. Dalam penggunaan, sosiolinguistik memberikan pengetahuan bagaimana cara menggunakan bahasa. Pertama-tama, pengetahuan sosiolinguistik dapat kita manfaatkan dalam berkomunikasi atau berinteraksi. Sosiolinguistik akan memberikan pedoman kepada kita dalam berkomunikasi dengan menunjukkan bahasa, ragam bahasa, atau gaya bahasa apa yang harus kita gunakan jika berbicara dengan orang tertentu. Sosiolinguistik juga akan menunjukkan bagaimana kita harus berbicara bila kita berada di dalam masjid, di ruang perpustakaan, dan di taman. Masalah-masalah sosiolinguistik. Pada konferensi sosiolinguistik pertama yang berlangsung di University of California
Los Angeles pada tahun 1964 telah memutuskan adanya 7 dimensi dalam penelitian sosiolinguistik. Ketujuh dimensi yang merupakan masalah dalam sosiolinguistik adalah yang pertama, identitas sosial dari penutur, yang kedua, identitas sosial dari pendengar yang terlibat dalam prosedur komunikasi lingkungan sosial tempat peristiwa tutur terjadi, dan yang ketiga, analisis sinkronik dan diakronik dan dari dialek sosial. Selanjutnya, penilaian sosial yang berbeda oleh penutur akan perilaku bentuk-bentuk ujaran. Kemudian, tingkatan variasi dan ragam linguistik. Dan yang terakhir yaitu penerapan praktis dari penelitian sosiolinguistik. Identitas dari penutur adalah antara lain dapat diketahui dari pernyataan apa dan siapa penutur tersebut, dan bagaimana hubungannya dengan lawan tuturnya. Maka identitas penutur dapat berupa anggota keluarga, dapat berupa karib, dan sebagainya. Identitas penutur itu dapat mempengaruhi pilihan kode dalam bertutur. Identitas sosial dari pendengar harus dilihat dari pihak penutur. Maka identitas pendengar itu pun dapat berupa anggota keluarga dan sebagainya. Identitas pendengar atau para pendengar juga dapat mempengaruhi pilihan kode dalam bertutur. Lingkungan sosial tempat peristiwa terjadi dapat berupa ruang keluarga, di dalam sebuah rumah tangga, di dalam masjid, di dalam lapangan sepak bola, di ruangan kuliah, ataupun di perpustakaan. Tempat peristiwa tutur terjadi dapat pula mempengaruhi pilihan. Yang keempat yaitu analisis diakronik dan sinkronik dari dialek sosial berupa deskripsi pola-pola dialek sosial itu, baik yang berlaku pada masa tertentu atau berlaku pada masa yang tidak terbatas. Dialek sosial ini digunakan para penutur sehubungan dengan kedudukan mereka sebagai anggota kelas sosial tertentu di dalam masyarakat. Kelima, penilaian sosial yang berbeda oleh penutur terhadap bentuk-bentuk perilaku ujaran. Maksudnya, setiap penutur tentunya mempunyai kelas sosial tertentu dalam masyarakat. Berdasarkan kelas sosialnya itu mempunyai penilaian sendiri yang tentunya sama, atau jika berbeda tidak akan terlalu jauh dari kelas sosialnya terhadap bentuk-bentuk perilaku ujaran yang berlangsung. Yang keenam, tingkatan variasi atau linguistik. Maksudnya bahwa sehubungan dengan heterogen anggota suatu masyarakat tutur adanya berbagai fungsi sosial dan politik bahasa, serta adanya tingkatan kesempurnaan kode. Maka alat komunikasi manusia yang disebut bahasa itu menjadi sangat bervariasi. Setiap variasi, entah namanya dialek, varietas, atau ragam, mempunyai fungsi sosialnya masing-masing. Yang ketujuh, dimensi terakhir, yakni penerapan praktis dari penelitian sosial linguistik, merupakan topik yang membicarakan kegunaan penelitian sosiolinguistik untuk mengatasi masalah-masalah praktis dalam masyarakat.